alamin wa bihi nasta'in ala umuri waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Ibu staf SDN 02 Langkap Ketungli, alhamdulillah kita dapat berkumpul di tempat ini dalam rangka destinasi budaya positif yang akan nanti disampaikan oleh Ibu Ervina Dayani dan Bapak Muhammad Rosdido sebagai salah satu tugas mengikuti calon guru penggerak angkatan 11. Saya di sini sebagai pembawa acara ingin menyampaikan susunan acara. Yang pertama pembukaan, yang kedua sambutan Bapak Kepala Sekolah, yang ketiga doa. Langsung saja, mari kita buka acara pada siang hari ini dengan bacaan surat Al-Fatihah. Al-Fatihah. Terima kasih. Semoga dengan bacaan surat Al-Fatihah dapat berjalan dengan lancar. Acara yang kedua, sambutan Bapak Kepala Sekolah kepada Bapak Abdul Aziz, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat teman-teman SDN 02 Langkap, ya. Alhamdulillah pada kesempatan siang hari ini kita akan mendengarkan pemaparan diseminasi positif, ya, diseminasi budaya positif untuk guru penggerak angkatan 11 dari Bu Ervina dan Pak Muhammad Rosdido. Dan harapan saya selaku Kepala Sekolah SDN 02 Langkap, apapun yang disampaikan nanti bisa didengarkan oleh panjenengan, dan paling tidak untuk diri mereka sendiri bisa mempraktekannya di sekolah, dan bisa panjenengan mungkin teman-teman dari guru bisa melihat perkembangan dan perkembangan dan kemajuan yang mereka dapatkan dari pendidikan guru penggerak tersebut. Karena memang dalam pendidikan guru penggerak, hal yang terbaik itu bila mana yang mereka dapat itu bisa dilaksanakan dan dipraktekkan, atau bahasanya itu dinyatakan, aksi nyatanya itu bisa berjalan dengan baik atau tidaklah. Panjenengan semua, teman-teman guru, teman-teman dari Bu Ervina dan Pak Rosid, itu merupakan bagian dari mereka, dan harapan mereka paling tidak panjenengan bisa mengawasi dan bisa saling berbagi, saling membantu, dan paling tidak bisa meniru apa yang mereka lakukan di sekolah. Dan terkhususnya karena ini guru kelas, maka di kelasnya mereka yang berbuat itu semoga bisa membawa, ya, dan bisa memajukan untuk SDN 02 Langkap. Untuk itu saya kira tidak panjang lebar karena waktunya hanya 1 jam. Kalau Bu Vina itu Pak Rosid mungkin kalau dibaca saja itu sudah 1 jam, nah ditambahi sambutan malah kok kakek gitu ya. Saya kira seperti itu, dan semangat untuk Bu Vina dan Pak Rosid untuk melanjutkan kegiatan diseminasi budaya positif saat ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Saya ucapkan kepada Bapak Kepala Sekolah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, tadi sudah pemaparan pertama dari Bu Ervina
Selanjutnya pemaparan yang kedua yang akan disampaikan oleh saya sendiri mengenai aksi nyata modul 1.4 diseminasi dan berbagi praktik baik disiplin positif. Konsep utama modul budaya positif. Yang pertama paradigma belajar, yang kedua disiplin positif, yang ketiga kebutuhan dasar manusia, yang keempat motivasi perilaku manusia, yang kelima posisi kontrol, yang keenam keyakinan kelas, yang ketujuh segitiga restitusi. Bagaimana seorang bisa berubah dari paradigma stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol? Stephen R. Covey, prinsip leadership 1991 mengatakan bahwa bila kita ingin membuat kemajuan perlahan sedikit-sedikit, ubahlah sikap atau perilaku Anda. Namun, bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia. Ubahlah paradigma Anda, skema pemahaman dan penjelasan aspek-aspek tertentu tentang realitas. Nah, di sini paradigma kita tentang di dunia pendidikan yang dulu mungkin kan guru sering ngomong anak itu kan sering dilakukan oleh guru-guru yang lama, bukannya guru yang modern sekarang. Tapi kalau untuk pendidikan sekarang kan kita diharuskan mendekati anak bukan dengan kekerasan, ya, gitu. Nah, untuk merubah paradigma tersebut kita harus belajar mengenai apa itu tentang disiplin positif. Nah, ini tujuan saya untuk mendefinisikan budaya positif itu untuk itu. Perubahan paradigma stimulus kontrol atau teori kontrol tentang teori pilihan. Yang pertama, stimulus respon, kebutuhan kita sama, ya, kebutuhan kita itu sama. Terus teori kontrolnya realitas kebutuhan kita berbeda. Nah, kebutuhan kita kalau dulu kan dianggapnya sama semua anak itu sama. Tapi kalau sekarang kita memandangnya realitas atau kebutuhan kita berbeda. Nah, stimulus respon semua orang lihat hal yang sama. Setiap kolonial setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Nah, itu mungkin Bu Pom dengan Bu A pandangannya berbeda, Bu Vina dengan Bu Rita, Pak Ibu dengan Bu Uci, mungkin dalam lingkup sekolah saja pasti akan berbeda-beda. Lanjut, kita mencoba mengubah agar berpandangan sama dengan kita. Kita yang terkontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Semua perilaku memiliki tujuan. Stimulus respon, orang lain bisa mengontrol saya. Terkontrol, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Betul, betul. Ya, bukan orang lain. Lanjut, pemaksaan ada pada saat rujukan gagal. Terobosan kolaborasi dan proses menciptakan pilihan-pilihan baru. Nah, pemaksaan kalau dipaksa biasanya tidak enak, Bu. Nah, ini kita harus berkolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru mengenai di SD lengkap ini. Semoga kita dapat berkolaborasi menciptakan budaya positif. Model berpikir menang atau kalah yang dulu, ya, dan sekarang model berpikir menang-menang, orang kalah ya. Budaya positif, latar belakang, suasana positif sangat mendukung dalam menciptakan pembelajaran yang kondusif. Karena dengan suasana yang positif, murid dan guru akan menemukan suatu kondisi pembelajaran yang menyenangkan, sehingga proses pembelajaran dapat berjalan tanpa adanya suatu beban. Tapi suatu kebutuhan suasana positif juga akan membantu menggerakkan moral yang positif bagi murid, sehingga karakter murid tidak hanya terbentuk dari akademik atau intelektual saja, tapi juga dari lingkungan yang ada.
Budaya positif adalah nilai-nilai keyakinan-keyakinan dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang etis, penuh hormat dan tanggung jawab. Nah, sebetulnya budaya positif itu telah kita lakukan, Bu. Sebenarnya sudah dilaksanakan di kehidupan atau di sekolah-sekolah tiap hari kita. Namun ini kan saya ingin memaparkan budaya positif mengenai teori-teorinya. Nah, disiplin positif merupakan suatu cara penerapan disiplin tanpa kekerasan dan ancaman dalam praktiknya melibatkan komunikasi tentang perilaku yang efektif antara guru dan murid. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Jadi, disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan murid untuk melakukan sesuatu tanpa sokokan, ancaman maupun hukuman. Nah, itu tujuannya kita melakukan disiplin positif itu tanpa unsur dari ekstrinsik kita, anak itu sendiri, dilakukan dari unsur intrinsik atau dalam diri anak. Nah, tanpa mendapat sokokan atau penghargaan atau ancaman maupun hukuman. Disiplin positif akan melahirkan nilai-nilai kebajikan. Nilai kebajikan pada profil pelajar Pancasila yang pertama beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan para hal mulia. Yang kedua berkebinekaan tunggal. Yang tiga bergotong royong. Yang keempat mandiri. Yang kelima bernalar kritis. Yang enam kreatif. Nah, ini proyek nilai-nilai kebajikan. Di antaranya apa itu? Peduli, keterus-terangan, kebersihan, komitmen, belas kasih, percaya diri, bertujuan, tegang rasa, gotong royong, rajin, keberanian, kesantunan, kreatif, semangat, keterbukaan, kejujuran, dermawan, harga diri, rendah hati, integritas, kebahagiaan, keadilan, baik hati, kesetiaan, berprinsip, bersahaja, keteraturan, kedamaian, keteguhan hati, rasa hormat, tanggung jawab, pengabdian, bijaksana, bersyukur, toleransi, percaya, lurus hati, ketegasan, pengertian. Itu nilai-nilai kebajikan. Kira-kira mencatat 100 kali di dalam kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah, konsekuensi atau hukuman. Jawabannya sanksi atau hukuman, Bapak Ibu. Baik, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah, hukuman atau sanksi? Hukuman. Salah, itu sanksi. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah, sanksi atau hukuman? Jawabannya apa? Hukuman. Bukina? Hukuman. Hukum? Bukan? Hukuman. Jawaban hukuman. Nah, itu hukuman.
Membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis, sanksi atau hukuman. Apa buat? Sanksi atau konsekuensi? Kuci? Hukuman. Konsekuensi. Ya, sanksi atau konsekuensi? Ya, sanksi atau konsekuensi atau hukuman bilangnya. Ya. Membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis, konsekuensi. Ya, tuh. Lanjut, kehilangan 10 menit jam istirahat untuk mengerjakan tugas karena terlambat datang dan tertinggal pelajaran selama 10 menit. Apa kok? Kehilangan 10 menit jam istirahat untuk mengerjakan tugas karena terlambat datang dan tertinggal pelajaran selama 10 menit. Konsekuensi. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker sekolah. Hukuman. Saya nggak ada COVID jadi nggak pakai masker. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Berjemur di lapangan basket pukul 12 siang karena mengobrol dengan teman. Hukuman. Murid diminta bertelanjang kaki sepanjang hari karena tidak menggunakan sepatu warna hitam sesuai peraturan sekolah. Konsekuensi atau hukuman? Hukuman atau konsekuensi? Salah. Hukuman. Berdiri di depan kelas sambil mengangkat kaki satu karena tidak bisa menjawab pertanyaan. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol saat belajar. Konsekuensi. Duduk di bangku di pinggir lapangan pada jam istirahat tidak diizinkan bermain oleh guru piket karena mencederai teman saat bermain di lapangan. Konsekuensi atau hukuman? Apa kok? Wah, pasis. Pak Ibu duduk di bangku di pinggir lapangan pada jam istirahat tidak diizinkan bermain oleh guru piket karena mencederai teman saat bermain di lapangan. Hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Terlambat hadir pembelajaran daring 15 menit dan diminta untuk tinggal 15 menit sesudah kelas selesai untuk membahas ketinggalan pembelajaran. Konsekuensi atau hukuman? Konsekuensi. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Pak Eko, Pak Eko. Hukuman atau konsekuensi? Mengelilingi lapangan. Jawabannya Pak Eko? Hukuman. Salah Pak Eko. Ini konsekuensi karena kan masih dalam pelajaran PJOK. Di PJOK itu kan kalau ya, membersihkan WC sekolah karena mematahkan pensil kawannya. Hukuman.
tadi pemaparan kuis, kita dapat memahami bedanya hukuman dan konsekuensi atau sanksi. Motivasi perilaku manusia. Motivasi merupakan dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Yang pertama, menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Nah, biasanya murid melakukan disiplin diri karena ia takut dihukum. Ini merupakan motivasi ekstrinsik. Nah, murid biasanya kalau disiplin itu takut karena hukuman, berarti itu dari unsur ekstrinsik, bukan dari diri sendiri atau intrinsik. Yang kedua, mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, murid melakukan disiplin diri karena ia ingin mendapatkan imbalan. Ini merupakan motivasi ekstrinsik. Yang ketiga, menghargai nilai-nilai kebajikan diri sendiri. Murid melakukan disiplin diri karena sadar akan nilai kebajikan dirinya. Ini merupakan motivasi intrinsik. Nah, ini motivasi perilaku manusia. Ya, tidak hanya murid, Bapak Ibu guru juga memiliki motivasi perilaku manusia. Nah, ini tentang kita datang tepat waktu. Ini kita ke sekolah, motivasi apa? Mungkin takut dengan atasan atau kepala sekolah. Kalau terlambat, malu, berarti itu termasuk dari unsur ekstrinsik, bukan dari intrinsik. Kalau dari intrinsik itu berarti kan melakukan disiplin karena sadar, ini sudah tanggung jawab saya. Merupakan motivasi dari intrinsik. Perbedaan hukuman dan penghargaan. Hukuman menyakitkan, tidak nyaman, murid takut, memaksa murid menyembunyikan kesalahan, murid menjadi rendah diri. Penghargaan tidak efektif, merusak hubungan sifat diri, mematikan kreativitas, menghukum dengan sisi merampas hak, menghargai dirinya. Hukuman penguatan jangka pendek, perlu monitoring berkelanjutan, stimulus respon murid, menghargai peraturan dalam waktu untuk merenungi kesalahan. Penghargaan, murid bertanggung jawab untuk perilakunya, fokus pada pemecahan masalah jangka panjang, murid menghormati diri dan orang lain, teori kontrol, bersemangat memperbaiki kesalahan. Nah, dihukum oleh penghargaan. Untuk saat kita berulang kali menjadikan hadiah kepada anak-anak agar berperilaku bertanggung jawab, atau kepada seorang murid agar mempelajari sesuatu yang baru, atau kepada seorang karyawan agar melakukan pekerjaan yang berkualitas, kita sedang berasumsi mereka tidak dapat melakukannya atau mereka tidak akan memilih untuk melakukannya. Nah, misalkan kita kan berhiasa berhadapan dengan anak, ada anak-anak kita tujuannya memberikan motivasi, tapi karena kita nanti saya kasih hadiah kalau juara. Nah, itu kan sebetulnya itu baik, tapi kalau jangka panjang itu bisa mematikan kreativitasnya. Nah, itu yang mulai dari sekarang mungkin dihilangi adanya ranking dalam rapot, mungkin tujuannya seperti itu. Pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Yang pertama, penghargaan efektif jika kita menginginkan seorang melakukan sesuatu yang kita inginkan dalam jangka waktu pendek. Penghargaan kalau jangka waktu pendek, oke lah, kita bisa menerima. Tapi kalau terus-terusan, pasti anak itu akan termosnya karena kita akan mendapatkan hadiah, bukan dari dalam diri kita ikut lomba supaya juara, itu tidak. Tapi anak itu pasti supaya mendapatkan hadiah, ya, bukan dari dirinya sendiri untuk bisa, bukan. Yang kedua, jika kita melakukan penghargaan lagi dan lagi, maka orang tersebut akan bergantung pada penghargaan yang diberikan serta kehilangan motivasi dari dalam. Jika kita mendapatkan penghargaan untuk melakukan sesuatu yang baik, maka selain kita senantiasa berharap mendapat penghargaan tersebut, lagi kita
pun menjadi tidak menyadari tindakan baik yang kita lakukan. Penghargaan menghukum, penghargaan yang tadi kan jangka pendek dan panjang. Nah, sekarang penghargaan ini juga menghukum. Yang dimaksud menghukum di sini mereka yang tidak mendapatkan penghargaan, misalnya dalam sistem ranking, mereka mendapat ranking kedua akan merasa paling dihukum. Namanya mesti tiba itu bapak aneh, orang tuanya nilainya kok turun, nah pasti kan itu dirinya merasa terhukum, ya, terbebani. Terus memberikan penghargaan dan hukuman adalah yang sama, karena keduanya mencoba mengendalikan perilaku seseorang. Karena orang pada dasarnya tidak suka dikendalikan dalam jangka waktu lama, penghargaan akan terlihat sebagai hukuman. Misalkan, wah, saya kasih penghargaan untuk menjadi guru teladan di sekolah ini, berarti kan itu untuk sebagai hukuman selama di sekolah, menjadi guru teladan bagi yang lain. Itu pasti seperti itu, Pak. Ya. Jika suatu penghargaan diharapkan, namun Anda tidak mendapatkannya, Anda akan merasa dihukum. Nah, seperti ranking itu, alhamdulillah mulai sekarang sudah dihilangkan pelan-pelan. Tapi kadang ada orang tua yang menanyakan anak saya urutan ke berapa nilainya. Nah, itu kadang ya mau jawab nanti takut salah, tidak jawab gimana ke orang tua. Nah, akhirnya ya bapak ibu guru biasanya jawab urutan ke berapa disebutkan. Tapi kalau bisa ya tidak usah disebutkan. Pengaruh merusak hubungan. Ketika seorang diberi penghargaan atau dipuji di depan banyak orang, maka orang lain akan merasa iri, dan sebagian dari mereka tidak akan menyukai orang yang diberikan penghargaan tersebut. Benar atau salah, Bapak Ibu? Yo, ada dipuji depan banyak orang, kadang yang kedirosonnya tidak sekdisan, ya. Sirai di sana ya, ya, oke, tidak apa. Nah, tapi kalau yang tidak dipuji merasa iri biasanya, kayak usah dipuji terus, ya, cari bapak kepala sekolah mujinya, kayak ngalamin Pak Ustadz terus, padahal yang ini dipuji, ya bu kamu ya, ya. Tidak itu ya Bu ya, oh itu ya. Tapi kadang kalau anak iri, ya, saya dipuji itu terus aku padahal pinter sih. Ya, kadang butuh anak itu, anak kan pinternya beda-beda, maksudnya pinter olahraga, ada yang pinter olahraga. Nanti kalau tidak di olahraga atau di mapel yang lain, ya mungkin ada di lomba layangan mobil kan di luar bisa disebutkan kamu pinternya di dalam hal bermain layangan, misalkan yang lain tidak bisa, itu juga kan pasti ada yang tertentu dari dalam diri anak itu. Jika seorang guru sering memberikan penghargaan kepada murid-muridnya, besar kemungkinan muridnya termotivasi hanya untuk menyenangkan gurunya. Mereka tidak akan bersikap jujur pada guru tersebut. Nah, wedi berarti guru, muridnya wedi. Ayo, tolong nek ono guru nih, tapi nek nang guru ini aku wedi ya sendiri. Ya. Wedi pas ditunjuk, nah ditunjuk kamu, oke ya, sana seperti itu ya. Penghargaan menciptakan persaingan di dalam kelas dan persaingan menciptakan kecemasan. Itu walaupun itu jarang, tapi kan anaknya itu terlibat kan cemas mengenai persaingan nilai. Biasanya bocah cilik persaingan kayak kok nilai nake aku siti nang pas wong tua nih kayak lesnya nanti dilibatkan nang les meneh persaingan meneh wis nang sekolah wis saya kok tambahin meneh. Kadang seperti itu, kecemasan di dalam dirinya maupun di dalam orang tuanya.
Biasanya wong tuane anake kok nilai ora apik oleh iso sing kayak bisa-bisa wong tuane sing saingan dhewe karo wong tua. Nah, seperti itu. Selanjutnya penghargaan menciptakan persaingan di dalam kelas ya. Mereka yang percaya bahwa mereka tidak memiliki kesempatan untuk mendapatkan penghargaan akan berhenti mencoba. Nah, itu termasuk ini Mas Sandi ya. Nah, kadang di kelas merasa aku ora bisa. Itu karena mungkin dari kelas 1 didonkan terus kamu wis ora bisa ora iso kan aslinya ya bisa tapi akibat dari itu dari kelas 1 tertanam di otaknya sampai sana. Nah, seperti itu. Ya, mungkin kan seperti itu bukan ya. Saya menang ini kelas 6 ini bung. Nah, itu kan mungkin kan dari awalnya dari itu di dalam hatinya itu saya tidak pernah mendapatkan berkat apa kan ya betul ya mungkin kalau diberi pengakuan mungkin kan kalau Pak Eko bisa mungkin kalau di olahraga ya bisa sebenarnya kalau seperti Mas Reza itu kan kalau dari mengerjakan itu kalau di Pak oh kamu bukan sulit tapi ini kamu belum membaca kamu mau bisa. Nah, seperti itu. Penghargaan mematikan kreativitas. Murid-murid diminta berpikir mengenai hadiah atau penghargaan yang bisa mereka dapatkan bila berhasil menulis sebuah puisi. Kreativitas kelompok murid-murid ini jadi berkurang dibandingkan dengan yang tidak diberitahukan tentang hadiah yang bisa mereka terima. Nah ini Bapak Ibu kita memberi tugas misalkan puisi, nah, kayak puisi, buat puisi. Kalau anak disuruh tugas membuat puisi, dikasih penghargaan pertama saya kasih hadiah bagi yang puisi yang paling bagus. Makanya mikir terus, rasa pikir, istilahnya imajinasinya itu keluarnya sedikit dibandingkan hadiahnya kalau mau hadiah di belakang atau setelah jadi mungkin berbeda. Tidak usah kamu ngasih hadiahnya tidak usah sebutkan di awal, nanti ya di akhir aja tidak apa-apa. Misalkan kalau ini kamu silakan buat tugas kelompok pasti nanti saya hadiah yang paling bagus. Anak itu pasti mencarinya di Google. Karena kalau membuat sendiri pasti tidak percaya aduh nilainya rapi. Nah, karena sudah terpantik untuk mendapatkan hadiah. Coba kalau tidak ada hadiah mungkin imajinasinya keluar. Seperti itu. Penelitian menunjukkan bahwa pekerjaan seni atau sebuah penulisan cerita menjadi kurang kreatif bila dijanjikan sebuah hadiah atau penghargaan. Dalam tugas-tugas memecahkan masalah, para murid memakan waktu lebih lama dan memberikan jalan keluar kurang kreatif saat mereka dijanjikan suatu penghargaan. Betul tidak Bu? Penghargaan berarti mematikan kreativitas. Beneran? Kalau diberikan terus-menerus pasti mematikan kreativitas. Kayak nek atlet mono timnas dikai penghargaan terus makin melotong ya kayak kau, ya kan? Diundang kemana-mana, ya kan? Pasti menurun prestasinya. Itu penghargaan mematikan kreativitas. Nah, selanjutnya keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas tidak peraturan kelas? Keyakinan kelas, kenapa keyakinan kelas tidak peraturan kelas? Kenapa Ibu, Bapak? Kenapa keyakinan kelas tidak peraturan kelas? Kenapa? Beda dari peraturan kelas kalau keyakinan kelas apa? Peraturan. Peraturan itu dibuat sepihak. Peraturan dibuat sepihak. Kalau keyakinan dibuat bareng-bareng. Nah,
Ya. Sekarang membentuk keyakinan kelas. Pembentukan keyakinan kelas atau sekolah, keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan abstraknya lebih luas, yang lebih rinci dan konkret. Keyakinan kelas berupa pernyataan universal. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Susunlah keyakinan kelas sesuai dengan prosedur pembentukan keyakinan kelas atau sekolah. Gantilah kalimat-kalimat dalam bentuk negatif menjadi positif. Kalimat negatif jangan berlari di kelas atau koridor. Kalimat positifnya berjalan di kelas atau koridor. Nah, kalau membuat keyakinan kelas menggunakan kalimat yang positif, jangan bentuk kalimat negatif. Diusahakan yang kalimat positif. Untuk kalimat negatif lebih baik dihilangkan. Nah, keyakinan kelas kemarin di awal tahun ajaran Bapak Ibu telah membuat ya, sedang membuat keyakinan kelas di kelas masing-masing atau sekolah. Di sini kayak kemarin keyakinan kelas sudah dibuat ya di kelas masing-masing. Bu A juga membuat keyakinan kelas, Pak Eko juga. Terus ini tapi untuk keyakinan sekolah kita belum buat ya Bu ya. Contoh keyakinan kelas, setiap anggota kelas perlu belajar, setiap anggota kelas perlu senang, setiap anggota kelas perlu melakukan tugas, setiap anggota kelas perlu saling menghargai, setiap anggota perlu merasa aman. Hormat, kami meyakini bahwa sangat penting untuk menghormati semua orang dan barang milik orang lain. Bekerja, kami meyakini bahwa sangat penting untuk mengerjakan segala pekerjaan atau mengikuti kegiatan yang telah ditugaskan, diterima dan dimiliki. Kami meyakini bahwa sangat penting untuk merasa diterima pada suatu kelompok dan saling peduli satu dengan yang lain. Nah, ini Bapak Ibu pertanyaan tentang teori kontrol. Kamu selalu saja salah. Ini sebagai penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau atau manajer. Kamu selalu saja salah. Kamu selalu saja salah. Penghukum, pemantau, pembuat merasa bersalah. Penghukum. Ya sudah, kali ini tidak apa-apa, nanti ibu bantu bereskan. Pemantau merasa bersalah, teman, manajer atau penghukum. Ya sudah, kali ini tidak apa-apa, nanti ibu bantu bereskan. Manajer? Manajer. Ini teman.
Teman. Bapak sangat kecewa sekali dengan kamu. Gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begini? Ini apa Bu? Membuat merasa bersalah. Apa yang telah kamu lakukan? Sanksi atau konsekuensinya apa? Peraturannya apa? Pemantau, pembuat merasa bersalah, manajer, teman, tumpung. Pak Haji sih mikir. Gom. Pemantau. Kita pemantau. Apa yang kita yakini, jika kamu meyakininya, apa kamu bersedia memperbaikinya? Teman sudah manajer. Jadi berarti kan pinter untuk aku merasa bangga dan keren. Penguasaan, kasih sayang dan rasa diterima, kebebasan, kesenangan. Aku merasa bangga dan keren. Apa Pak Ibu? Kira-kira apa Pak Ibu? Aku merasa bangga dan keren. Penguasaan, kasih sayang, dan rasa diterima, kebebasan, kesenangan. Kasih sayang, kasihmu. Aku Merasa bangga, dan kalau ini merasa bangga berarti apa? Bangga. Nah, selain itu jawabannya penguasaan ini. Berarti apa? Penguasaan. Ibu guru tidak menyapa hari ini, padahal aku memakai jilbab baru. Kasih sayang. Aku senang bisa pergi ke tempat yang aku suka. Bebas. Ibu guru bilang, aku tidak boleh bersenandung saat pelajaran. Kelas yang tenang tidak seru jadinya. Kesenangan, kasih sayang, kebebasan, penguasaan. Tidak boleh bernyanyi. Tidak seru jadinya. Karena kelas menyanyi sendiri Pak, berarti tidak boleh Pak. Hanya senang-senang Pak, bukan karena pengen Jadi mau kebutuhan hidup. Kebutuhan hidup itu makan Pak. Itu beda. Kok bertahan hidup? Nah, ini kebutuhan dasar literatur. Kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, kebutuhan bertahan hidup, kasih sayang, dan rasa diterima, penguasaan, kebebasan, dan kesenangan. Itu ya tadi di kampus itu. Selanjutnya silakan lihat tayangan berikut ini Bapak Ibu. 5 posisi kontrol. Iya juga.
Salam bahagia Ibu dan Bapak Guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Dawson dan contoh penerapannya. 5 posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum, 2. Posisi pembuat merasa bersalah, 3. Posisi teman, 4. Posisi pemantau atau monitor, dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu tahu lagi, Bu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan Bapak Guru hebat, dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Selamat pagi, Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya, nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu tegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut, namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah,
murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Selamat pagi Bu. Wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya Bu, habis ibu saya lupa bangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu, saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar Bu. Ya sudah sana, nanti lain kali larinya lebih kenceng lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu, demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini guru absennya, sehingga di lain waktu murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Selamat pagi Bu. Nah Ren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Selamat pagi Bu. Selamat pagi Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya.
Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya. Kira-kira akan mulai set alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada, Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang ingin dituju setiap pendidik. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid, yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajang refleksi bagi kita semua, agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin positif yang memerdekakan murid. Mari. Nah, tadi dari tayangan video itu disampaikan posisi yang paling baik adalah posisi manajer. Bapak Ibu, apakah Bapak Ibu sudah menjadi posisi manajer di sekolah ini? Posisi manajer tidak harus kepala sekolah, berarti kan itu posisi kontrol sebagai manajer. Kira-kira dalam penerapannya sulit apa tidak, Bapak Ibu? Kira-kira nanggung di tempat kita di sekolah ini sulit ya untuk menjadi posisi manajer itu? Ada menanyakan, terus apalagi tadi diskusikan kesalahannya apa supaya bisa bertanggung jawab. Tapi insya Allah kita mulai dari sekarang kita belajar untuk menjadi posisi manajer, walaupun itu tantangannya berat sekali. Kita biasanya hanya di posisi penghukum, membuat merasa bersalah, teman pemantau. Kalau kita bertambah, kita kan tidak harus langsung berubah gitu. Nah, jadi kita belajar. Nah, seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Orang-orang yang dalam posisi penghukum, saya mengatakan bahwa sekolah melakukan sistem atau alat yang dapat lebih menekankan murid lebih dalam lagi. Guru-guru yang mendapat posisi penghukum akan berkata, patuhi aturan saya, atau awas, kamu selalu saja salah, selalu pasti selalu yang terakhir selesai, kamu tidak mengerjakan tugas lagi, tulis kalian ini 100 kali. Nah, itu kemungkinan muridnya akan menjadi pendendam atau bersifat agresif, atau bisa jadi mereka akan berontak. Yang kedua, membuat merasa bersalah. Nah, kata-kata yang keluar dari lembut dengan lembut akan seperti, ibu saya kecewa, berapa kali bapak memberitahu kamu, gimana coba kalau orang tua tahu kamu berbuat begini ya. Tapi ada pengalaman teman saya, anaknya itu dipanggil ke BK, padahal anak itu anak yang pintar, rajin. Nah, di suatu ketika anak itu jam kosong mencoret-coret dinding sekolah dan dipanggil ke BK. Waktu itu orang tua
dipanggil ke BK juga, ke sekolahan. Yang menjadi suatu hal yang menyakitkan adalah ketika anaknya menjawab pada gurunya, menanyakan kenapa orang tua saya dipanggil. Nah itu kan tanggung jawab saya. Nah, itu anak-anak sekarang itu kritis, maka kalau kita tidak pandai-pandai dalam mensikapi itu mungkin anak itu bisa menjawab. Kalau anak sekarang, nah, itu kan misalkan anaknya jawab, itu kan tanggung jawab saya, kenapa ibu saya atau orang tua saya dipanggil ke sekolah. Nah seperti itu. Nah kalau bapak ibunya tidak bisa menjawab, pasti kan akan kewalahan. Itu untuk anak yang kritis. Mungkin bapak ibunya juga kaget, anak saya bisa menjawab seperti itu. Misalnya kalau dipanggil kan anaknya itu kan tanggung yang salah saya, yang menyorot diri saya, kenapa orang tua saya dipanggil. Nah itu mungkin. Yang ketiga, teman. Nah, ini posisi guru sebagai teman, pasti ayo bantulah demi bapak ya, ayo ingat tidak bantuan bapak selama ini. Nah, hasilnya murid akan merasa senang dan akrab dengan guru ini, termasuk dampak yang positif. Tapi ada kekurangannya dalam teman ini sebagai teman, mungkin hanya guru-guru tertentu yang akan dipatuhi oleh anak itu. Nah, mungkin yang lainnya akan berbeda. Pemantau, kalau pemantau itu hanya mengingatkan peraturannya apa yang telah kamu lakukan, sanksi atau konkretly apa. Nah, seorang pemantau mengandalkan di penghitungan catatan data. Nah, itu hasilnya murid akan memahami konsekuensi yang harus dijalankan karena telah melanggar salah satu peraturan sekolah. Murid dibuat tidak nyaman, guru tidak menunjukkan suatu emosi yang berlebihan. Itu hasilnya. Nah, ini posisi manajer yang diharapkan bisa dilaksanakan di sekolah kita ini. Guru akan memberikan tanggung jawab pada murid untuk mencari jalan keluar permasalahannya, tentu dengan bimbingan guru. Murid akan mencari jalan keluar dengan keyakinan yang sudah dibuat. Contoh penerapan 5 posisi kontrol. Kasus siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Nah, ini yang penghukum patuhi aturan sekolah lalu berdiri di depan barisan. Nah, kamu terlambat sini baca Al-Fatihah depan. Seperti itu ya. Kamu tidak upacara terlambat, garis di depan. Nah, itu termasuk contoh-contoh dari penghukum. Nah, pembuat rasa bersalah. Berapa kali bu guru harus memberitahu kamu, ibu kecewa sama kamu. Nah, biasanya terlambat ngomongin dan anaknya merasa bersalah. Teman, ayolah yang tertib buat ibu bangga kali ini tidak apa-apa salah. Tapi nih anak saiki ngomongin, bapak ibu juga dulu pernah melakukan seperti ini hal yang sama. Wah ya anaknya ngomongin, oh bapak guru nyumbin kok ini salah. Ya aku orang kaiki, mungkin cuma bapak ibu itu tahu kopi, pelakunya orang kaiki. Kemarin bapak ibunya mengakui kesalahannya, anak malah muja kaiki. Ya. Pemantau, kamu sudah melanggar apa peraturan dan konsekuensinya. Manajer, apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki kesalahan ini? 5 posisi kontrol tadi sudah disampaikan Bu Vina. Perilaku kontrol negatif yang berhasil penghukum itu termasuk yang kontrol negatif membuat orang merasa bersalah. Yang berhasil adalah teman, pemantau, manajer, itu termasuk dalam posisi kontrol yang berhasil. Nah, segitiga restitusi yang pertama menstabilkan identitas, yang tadi kan menanyakan identitas, maksudnya menstabilkan kamu bukan orang satu-satunya yang mau bersalah, ya kan?
seberapa pasti melakukan kesalahan, terus memvalidasi kebutuhan. Kamu tentu punya alasan mengapa kamu melakukan itu dari video ya ada, terus nilai apa yang telah kamu sepakati. Nah itu segitiga resolusi. Pengertian segitiga resolusi. Resolusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ciri-ciri resolusi bukan menebus kesalahan, namun belajar dari kesalahan. Memperbaiki hubungan, tawaran bukan paksaan. Menuntut untuk melihat ke dalam diri, mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Fokus pada karakter, bukan tindakan, menguatkan dan fokus pada solusi. Menstabilkan identitas, berbuat salah itu tidak apa-apa, tidak ada tanggung saya yang sempurna, saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu, kita bisa menyelesaikan ini. Bapak Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi Bapak Ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kamu berhak merasa begitu. Apakah kamu sedang menjadi teman yang baik buat dirimu sendiri? Validasi tindakan yang salah. Padahal kamu bisa melakukan yang lebih baik, yang lebih buruk dari ini ya. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan ini. Kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Kamu mempertahankan sikap, tapi kamu harus menambahkan sikap yang baru. Resolusi tidak menyalahkan guru bicara ke murid bahwa melanggar aturan adalah sikap yang baik. Tapi dalam resolusi guru harus memahami alasan dan paham bahwa setiap orang pasti akan melakukan yang terbaik di waktu tertentu. Sebuah pelanggaran atau aturan seringkali memenuhi kebutuhan anak akan penguasaan atau power, walaupun seringkali bertabrakan dengan kebutuhan yang lain, yaitu kebutuhan akan kasih sayang dan rasa diterima. Kalau kita tolak anak yang sedang berbuat salah, dia akan tetap menjadi bagian dari masalah. Namun bila kita mempunyai alasan melakukan sesuatu, maka dia akan merasa dipahami. Yang berikutnya menanyakan keyakinan. Apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga? Apa nilai-nilai umum yang telah kita sepakati? Apa bayangan kita tentang kelas yang ideal? Kamu mau jadi orang seperti apa? Penting untuk menanyakan ke anak kehidupan seperti apa nantinya mereka inginkan. Apakah kamu ingin menjadi orang yang sukses, berjawab, atau bisa dipercaya? Kebanyakan anak akan mengatakan iya, tapi mereka tidak tahu bagaimana cara menjadi orang seperti itu. Guru dapat membantu dengan bertanya seperti apa jika mereka menjadi orang seperti itu. Ketika akan sudah mendapat gambaran yang jelas tentang orang seperti apa yang menginginkan, guru dapat membantu anak-anak tetap fokus pada gambaran tersebut. Terima kasih. Alhamdulillah, demikian pemaparan diseminasi budaya positif dari saya. Terima kasih atas waktunya. Saya mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk acara selanjutnya, doa penutup dipersilakan doa. Monggo. Mari kita berdoa bersama-sama agar pada siang hari ini yang sudah kita lakukan bisa membawa manfaat. Bersama-sama membaca surat Al-Asri dan disambung dengan doa sapu jalan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.